Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan terkait dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan. Kami informasikan saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 1.341, ada pengurangan dari hari kemarin sekitar 42 ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 10, sebagian dirawat dan sebagian lainnya dalam isolasi mandiri. Ada satu saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Mumulin, kemudian ada 3 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, ada 3 di Hasan Basri, kemudian ada 1 di Rumah Sakit Islam, dan 2 isolasi mandiri. Kemudian kami sampaikan pula bahwa pada sore hari ini terdapat penambahan jumlah kasus atau yang terkonfirmasi positif melalui hasil pemeriksaan PCR, sehingga totalnya hari ini menjadi 91 kasus, 75 kasus diantaranya dirawat maupun dilakukan isolasi mandiri atau di karantina khusus, 9 yang sembuh dan 7 meninggal. 34 kasus saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, sedangkan yang diisolasi mandiri maupun karantina khusus sebanyak 41 orang atau 41 kasus. Oleh karena itu penambahan pada sore hari ini sebanyak 15. Ini terdiri dari 1 dari PDP yang terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Mumulin, kemudian 14 hasil dari tracing, 8 diantaranya di Banjarbaru, kemudian 2 di Tabalong, dan 4 di Batola. Yang dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 16 kasus, kemudian di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh sebanyak 4 kasus, kemudian dirawat Rumah Sakit Abdul Aziz ada 2 kasus, Rumah Sakit Bu Yasin 2 kasus, Rumah Sakit Idaman 2 kasus, Rumah Sakit Damanhuri 3 kasus, Rumah Sakit Hasan Basri 3 kasus, Rumah Sakit Badrudin 2 kasus, dan isolasi mandiri serta karantina khusus sebanyak 41 kasus. Kami sampaikan dari 9 pasien yang dinyatakan sembuh, 1 tambahan pada hari ini kode BJ1 atau case COVID-23 dengan 2 kali hasil swabnya metode PCR negatif, maka pasien tersebut dapat dinyatakan sembuh, namun mungkin nanti akan dipulangkan pada Senin sesuai dengan kondisi yang bersangkutan yang masih dilakukan beberapa perawatan tentu saja. Kemudian kami juga sampaikan terkait dengan PDP di beberapa rumah sakit yang hasil PCR-nya negatif, yaitu Ulin 53, usia 36 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, KTP Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua Mas 12, usia 70 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Dan HB3, usia 58 tahun, laki-laki, Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya kami sampaikan kondisi pasien yang dirawat yang terkonfirmasi positif maupun PDP di beberapa rumah sakit.
saat ini yang terkonfirmasi positif dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, diantaranya KS COVID-02, kemudian 11, 13, 14, 15 dalam kondisi yang stabil, sementara ya KS COVID-20 masih mengalami sesak napas. KS COVID-25, kemudian 28 kondisinya stabil, sementara KS COVID-30, 35 dan 39 juga 40, 55, 59 kondisinya dalam kondisi yang masih sesak dan perlu mendapatkan perawatan lebih seksama. Dan case COVID yang tadi PDP baru terkonfirmasi positif case COVID-77, laki-laki berusia 52 tahun dari Banjarmasin, kondisinya saat ini stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, case COVID-18, 26, 27 saat ini kondisinya stabil, sedangkan case COVID-41 masih dalam keadaan yang sesak napas. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Bu Yasin, yaitu case COVID-24, kondisinya stabil, sedangkan case COVID-36 ini masih dalam kondisi yang agak sesak napas. Yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, case COVID-31 dan 22 kondisinya stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru, case COVID-57 dan case COVID-58 kondisinya stabil. Selanjutnya di Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai, case COVID-52 dan 53 kondisinya stabil, begitu juga case COVID-54 kondisinya juga dalam keadaan yang stabil. Selanjutnya case COVID-56, 60 dan 61 yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, kondisinya saat ini masih sesak napas. Nah, selanjutnya juga kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Badarudin, case COVID-50 dan case COVID-51 kondisinya juga stabil. Sedangkan yang isolasi mandiri maupun juga di karantina khusus, baik itu case COVID-07, 08, kemudian 29, 32, 33, 34, 43, 44, kemudian 46, 47, dan 48, 49, 62, 63, kemudian 64, 65, 66, 67, dan 68 kondisinya saat ini juga dalam kondisi yang stabil. Kemudian case COVID-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76 kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Sedangkan yang tambahan saat ini yaitu case COVID-78 dari Batola, 50 tahun laki-laki. Kemudian case COVID-79 usia 41 laki-laki juga dari Batola. Kemudian case COVID-80 usia 49 tahun laki-laki dari Batola. Dan case COVID-81 40 tahun wanita dari Batola, kondisinya stabil.
Sedangkan kasus COVID 82 dan 83, 82 kasus COVID laki-laki berusia 50 tahun dari Tabalong, dan kasus COVID 83 usia 18 tahun laki-laki juga dari Tabalong, kondisinya stabil. Selanjutnya kasus COVID 84, 21 tahun laki-laki dari Banjarbaru, kemudian kasus COVID 85 usia 27 tahun laki-laki dari Banjarbaru, kemudian kasus COVID 86 48 tahun laki-laki juga dari Banjarbaru, kasus COVID 87 45 tahun laki-laki juga dari Banjarbaru, kasus COVID 88 50 tahun laki-laki juga dari Banjarbaru, kemudian kasus COVID 89 24 tahun laki-laki juga dari Banjarbaru, kemudian kasus COVID 90 usia 45 tahun laki-laki dari Banjarbaru, dan kasus COVID 91 usia 35 tahun laki-laki juga dari Banjarbaru. Saat ini kondisinya kondisi yang stabil. Nah, selanjutnya kami juga ingin sampaikan pasien yang masih dalam pengawasan, yaitu saat ini ulin 54, 41 tahun, perempuan dari Banjarmasin, kondisinya stabil. Kemudian yang dari Rumah Sakit Islam IB1 65 tahun laki-laki Banjarmasin, stabil. Nah, selanjutnya kami juga sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 13 54 tahun wanita dari Batola, kondisinya stabil. Sedangkan yang baru Mas 14 usia 70 tahun wanita dari Banjarmasin, kondisinya stabil, dan Mas 15 67 tahun laki-laki dari Banjarmasin juga kondisinya stabil. Selanjutnya yang dirawat di isolasi mandiri di Balangan, yaitu BL1 dan BL2, kondisinya stabil. Sedangkan yang baru di Rumah Sakit Hasan Basri, HB4, laki-laki usia 15 tahun, kondisinya stabil. Kemudian HB5, laki-laki usia 12 tahun dari Hulu Sungai Selatan juga stabil, dan HB7 usia 34 tahun laki-laki Hulu Sungai Selatan dalam kondisi sesak dan juga ada diare dan juga pneumonia. Nah, itu adalah kondisi beberapa pasien yang saat ini baik dirawat sebagai terkonfirmasi positif maupun masih dalam pengawasan yang ada di beberapa rumah sakit maupun di isolasi mandiri, juga di tempat karantina khusus. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus yang saat ini kami sampaikan, hal ini menunjukkan kita semakin gencar untuk melakukan tracing, telusur terhadap kontak-kontak yang ada dan juga klaster-klaster yang diduga, sehingga saat ini tata laksana dalam upaya memutus rantai penularan dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan melakukan apakah diisolasi di rumah sakit atau di karantina, baik secara mandiri maupun pada tempat yang khusus yang disediakan oleh daerah, kabupaten, kota. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu upaya yang harus kita selalu dukung dan harus kita bersama-sama kita lakukan. Saat ini juga dengan kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa kita semua harus memiliki kesadaran, kemudian juga kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama melakukan perang terhadap upaya pencegahan, memutus rantai penularan terhadap COVID-19 ini. Karena upaya ini harus kita lakukan secara bersama-sama.
tanpa kerjasama yang baik di antara kita semua, maka kita akan kesulitan di dalam menuntaskan persoalan wabah yang terjadi, terutama di benua kita. Jadi, upaya-upaya yang saat ini kita lakukan melalui upaya tracing, surveillance epidemiologi yang dilakukan oleh para petugas-petugas kita dengan menentukan berbagai kontak-kontak dan kelompok-kelompok yang diduga, dan hasilnya juga sudah dengan cepat kita lakukan pemeriksaannya di laboratorium yang ada di daerah kita. Oleh karena itu, upaya-upaya seperti ini harus betul-betul kita lakukan dan didukung oleh semua masyarakat. Kita semua dapat mendukung dan dalam menuntaskan masalah ini dengan bersama-sama tidak menulari kepada orang yang berada di sekeliling kita. Oleh karena itu kita harus tetap diam di rumah agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Dan kemudian juga masyarakat harus betul-betul proaktif untuk menyampaikan kepada petugas-petugas kita, orang-orang yang diduga yang menjadi telusur, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah upaya memutus rantai penularan ini. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu dengan upaya kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.